Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau semangat inovasi seorang pengusaha digabungin sama misi mulia dunia pendidikan? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep keren yang melakukan persis hal itu. Edupreneurship. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak. Apa sih yang muncul di kepala kamu pas dengar kata edupreneurship? Mungkin bisnis di sekolah, atau guru yang jualan? Apapun itu, simpan dulu jawabannya ya. Sebentar lagi kita bakal temuin jawabannya sama-sama. Biar kita paham kenapa edupreneurship ini penting banget, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Saat ini, dunia pendidikan kita tuh lagi ada di persimpangan jalan loh, menghadapi banyak banget tantangan di era modern yang nuntut adanya perubahan. Tantangan pertama nih, kecepatan perubahan digital. Teknologi kayak AI dan big data itu udah bukan lagi istilah teknis yang jauh di sana. Mereka ini benar-benar mengubah cara kita hidup dan kerja. Jadi sistem pendidikan dituntut buat adaptasi cepat, atau risikonya jadi nggak relevan sama sekali. Nah, sejalan sama itu, dunia kerja sekarang juga butuh lulusan dengan skill yang beda. Udah nggak cukup cuma jago teori, tapi harus punya kemampuan kewirausahaan. Contohnya, kayak problem solving, leadership, dan mandiri. Inilah yang dicari sama industri zaman sekarang. Terus, kita juga mesti realistis. Banyak banget loh institusi pendidikan yang keuangannya pas-pasan. Kalau cuma ngandelin dana dari pemerintah atau yayasan, seringkali ruang buat inovasinya jadi terbatas. Ini tantangan yang sangat nyata di lapangan. Dan tantangan terakhir, ini mungkin yang paling fundamental, adalah soal cara pandang atau paradigma. Pendidikan itu udah nggak bisa lagi dilihat cuma sebagai proses transfer ilmu dari guru ke murid. Pendidikan harus jadi arena buat inovasi, kreasi, dan penciptaan nilai-nilai baru. Semua tantangan tadi emang kedengeran berat ya. Tapi justru dari tekanan inilah lahir sebuah solusi inovatif yang benar-benar menjawab kebutuhan zaman. Nah, inilah saatnya kita kenalan lebih dalam sama yang namanya edupreneurship. Jadi, apa sih sebenarnya edupreneurship itu? Gampangnya gini, bayangin energi, kreativitas, dan pola pikir solutif seorang wirausahawan. Terus semua itu kita terapin buat mecahin masalah di dunia pendidikan. Itulah intinya, perpaduan antara praktik pendidikan dan semangat kewirausahaan. Ada kutipan bagus dari Raten yang menggarisbawahi satu poin krusial. Edupreneurship itu bukan sekadar bisnis buat cari untung. Fokus utamanya adalah inovasi dan dampak sosial, menciptakan manfaat yang nyata buat masyarakat lewat pendidikan. Biar lebih jelas lagi, yuk kita bandingin langsung. Kewirausahaan pada umumnya kan fokusnya ke pasar dan keuntungan ekonomi. Nah, kalau edupreneurship, meskipun bisa juga menghasilkan nilai ekonomi, dampaknya itu jauh lebih luas. Ada dampak sosial dan intelektualnya. Fokusnya adalah kemajuan dunia pendidikan itu sendiri. Jadi, ini bukan cuma sekedar ide keren doang loh, ada misi yang jelas banget di baliknya. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari edupreneurship ini? Yuk kita bedah satu persatu. Ada 5 tujuan utama yang saling nyambung. Pertama, dimulai dari inovasi pendidikan, buat bikin metode belajar yang lebih relevan sama zaman. Ini nantinya bakal numbuhin kemandirian pada siswa dan juga guru. Terus dibangun jembatan lewat kolaborasi industri, yang akhirnya menciptakan nilai tambah yang nyata, baik sosial maupun ekonomi. Ujung-ujungnya, semua ini bertujuan buat mencapai kemandirian finansial untuk institusi pendidikan itu sendiri. Jadi, terciptalah siklus inovasi yang bisa jalan terus. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Coba deh kita lihat beberapa contoh praktik edupreneurship yang mungkin udah ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Contoh yang paling gampang ditemui ya, startup pendidikan. Coba deh pikirin, aplikasi belajar di HP kamu, atau platform bimbel online. Mereka ini pakai teknologi buat menyediakan akses ke ilmu pengetahuan dengan cara yang baru dan seringkali lebih efektif. Terus ada juga ledakan platform e-learning dan kursus online. Ini contoh edupreneurship yang luar biasa banget, karena ngasih kesempatan belajar yang fleksibel dan bisa diakses siapa aja, di mana aja. Benar-benar mendobrak batasan geografis dan waktu. Satu lagi yang gak kalah penting, wirausaha sosial. Ini adalah usaha-usaha yang misinya itu berakar kuat pada kebutuhan masyarakat ya. Misalnya rumah baca komunitas, atau program pelatihan kerja buat ngebekali masyarakat dengan skill tertentu. Dampak sosialnya terasa langsung. Terus, apa aja sih yang dibutuhin buat jadi seorang edupreneur? Wah, ini perpaduan yang unik. Kamu butuh hard skills kayak manajemen bisnis buat ngebangun usahanya. Kamu juga perlu soft skills kayak komunikasi buat mimpin tim.
Tapi yang paling jadi fondasinya adalah etika dan orientasi sosial. Karena tujuannya kan untuk kebermanfaatan banyak orang. Oke, setelah melihat semua ini, sekarang kita arahkan fokusnya ke kamu. Soalnya, edupreneurship itu bukan cuma buat para pendiri startup besar. Semangat ini bisa dimulai dari mana saja, termasuk oleh kamu sendiri. Tentu aja, jadi agen perubahan itu nggak gampang. Ada rintangan-rintangan nyata yang mesti dihadapi. Mulai dari modal yang terbatas, yang sering jadi penghalang pertama, terus regulasi yang mungkin belum mendukung inovasi baru, sampai kesenjangan digital di masyarakat. Mengakui tantangan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Lalu gimana caranya biar semangat ini bisa kita tumbuhkan secara sistematis? Ada 4 strategi kunci nih. Semuanya dimulai dari integrasi kurikulum di dalam kelas. Terus, ide-ide yang muncul perlu diwadahi di inkubasi bisnis. Ini kemudian harus nyambung ke dunia nyata lewat kolaborasi industri. Dan semuanya bisa dipercepat dengan pemanfaatan teknologi. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Edupreneurship itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi kunci buat membuka pintu inovasi pendidikan di masa depan. Ini adalah cara kita memastikan bahwa pendidikan tetap relevan, berdaya, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dan sekarang, pertanyaannya kembali untuk Anda. Coba lihat sekeliling sekolah atau kampusmu. Peluang apa yang kamu lihat? Inovasi apa yang bisa kamu ciptakan dengan semangat edupreneurship untuk membawa perubahan, sekecil apapun itu? Coba renungkan. Sampai jumpa!